Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dimanapun berada. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, kita akan mengawali hari ini dengan mendengar firman Tuhan sebagai bekal kita untuk menuntun kita. Sebelumnya kita berdoa. Karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya menyertai-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan menyapa kita di pagi ini tertulis dalam kitab Mazmur 109 ayat 26. Demikian firman Tuhan, tolonglah aku ya Tuhan Allahku. Selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu. Bahasa Batak. Sayurupi ma'aw wali jahu bade batakku, satupahi ma'aw hobar tuasni roham. Sayurupi ma'aw wali jahu bade batakku, satupahi ma'aw hobar tuasni roham. Saudara-saudara, Mazmur ini memohon kepada Allah supaya menghakimi dan menghukum orang-orang yang fasik dan penuh tipu muslihat. Dua ini mencerminkan suatu keinginan agar keadilan terwujud di bumi melalui hukuman yang adil atas penjahat-penjahat besar yang merugikan orang lain demi keuntungan pribadi. Melaksanakan hukuman secara adil adalah satu-satunya cara untuk melindungi pihak yang tidak bersalah dan memastikan bahwa pelanggaran hukum dapat dikendalikan di masyarakat. Doa pemazmur akan digenapi sepenuhnya hanya ketika Allah mengutus anaknya Yesus Kristus untuk membinasakan semua kejahatan yang merintah di bumi ini. Saudara-saudara, kemajuan zaman sangat berdampak bagi pola pikir masyarakat. Dampaknya dapat kita lihat ada hal yang positif, ada juga yang negatif. Sehingga sering sekali beberapa orang gampang mendapat sesuatu itu, tetapi beberapa orang sulit mendapatkan sesuatu di tengah-tengah kurangnya ilmu pengetahuan tentang hal-hal baru yang ditawarkan oleh kemajuan itu sendiri. Akibatnya banyak orang ketika memiliki masalah dalam berbagai kemelut hidup, mereka tidak lagi berlari mengadu meminta pertolongan kepada Tuhan, melainkan kepada media-media sosial yang dianggap sudah dapat menyenangkan dan menjawab pergumulan hidup mereka. Ketika ada pergumulannya, dia curhat dan mengadu di media-media tertentu. Ada orang yang menanggapinya secara baik, ada orang menanggapinya juga basa-basi, bahkan ada menyindir. Saudara-saudara, itu tidaklah menjadi jawaban yang baik bagi kita. Segala pergumulan hidup kita, ketika kita juga dicela, ketika kita juga menghadapi tekanan-tekanan hidup, sebaiknya kita mengadu kepada Tuhan sama seperti Daud. Sebagai raja, dia tidak mengadu kepada yang lain, tapi hanya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan yang mampu mengadili, yang mampu memberikan penghukuman kepada orang-orang yang jahat. Saudara yang terkasih, saat ini ada pertanyaan bagi kita. Masihkah relevan mengadu kepada sosial media seperti yang saya sebutkan di atas? Apakah jawaban yang diperoleh? Adakah jalan keluar ketika kita hanya berdiam diri dalam problem hidup kita? Atau mungkin kita mencari jalan pintas tanpa berpikir panjang apa dampak dari setiap keputusan yang kita temukan? Saat ini melalui firman ini kita diajak untuk selalu berdoa, meminta
mengadu, memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas apapun keadaan dan masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Jangan pernah ragukan kuasa yang melebihi apapun di alam semesta ini. Ia sanggup melakukan segala sesuatunya, asalkan kita mau berserah dan berdoa kepada Dia, Sang Pemilik kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu menyapa kami di pagi ini. Ketika kami mengawali hidup, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Bila firman Tuhan menguatkan kami, memberikan dasar iman yang kokoh dan teguh kepada kami. Seyogianya dan sepantasnya kami hanya mengadu dan bermohon kepada Tuhan saja ketika apapun masalah yang kami hadapi, baik tekanan internal ataupun eksternal, dari dalam diri kami, dari dalam keluarga kami, ataupun dari luar sana. Banyak tekanan yang kami hadapi, tapi kami hanya mengadu kepada Tuhan dan memberikan solusi yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan, sertalah seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada, melakukan aktivitasnya, baik itu di rumah, di kantor-kantor, instansi-instansi swasta, pemerintahan, aparat keamanan, ataupun usaha mikro dan makro, atau juga yang kami sebutkan dengan paranggerengge, dan yang di bidang transportasi darat, laut, udara. Seyogianya mereka senantiasa hanya bersandar kepadamu saja. Tuhan berkati segala aktivitas kami. Jauhkan mara bahaya dari kami. Dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih tiada Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian. Amin.